Shalom, selamat pagi Kadli Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius 6 ayat 3-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Bapak, Ibu, Saudara, Kadli Family yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini viral cuplikan video seorang pendeta muda yang mengundang kontroversi. Di video tersebut, sang pendeta mengaku mendapatkan bisikan Roh Kudus agar para jemaat yang mau menabur benih atau memberikan persembahan paling telat transfer jam 2 siang keesokan harinya. Dari video ini akhirnya beragam komentar pun muncul, tak sedikit hujatan yang menyebut bahwa pendeta tersebut hanya jualan agama. Namun juga masih ada orang-orang yang membelanya. Zaman sekarang ini memang banyak sekali ajaran-ajaran yang mengaku Kristen, namun nyatanya bukan ajaran Kristen yang sehat, bahkan bisa dibilang sesat. Ajaran mereka seperti yang dikatakan oleh Paulus, yaitu ajaran yang tidak menurut perkataan Tuhan Yesus, dan bahkan ibadah bagi mereka adalah sumber keuntungan. Mereka menekankan keuntungan mengikut Yesus adalah berkat materi yang melimpah. Sebetulnya ajaran seperti ini bukan hanya ada di masa kini saja, tetapi berkembang juga di sepanjang masa, termasuk pada masa jemaat yang dilayani oleh Timotius. Oleh karenanya, Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa ajaran yang demikian adalah ajaran lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran sesat seperti ini bisa menghasilkan perilaku yang merusak, karena orang-orang pengikut ajaran ini hanya mencari keuntungan materi. Kalaupun mereka beribadah, yang dicari bukan kemuliaan Allah, namun keuntungan mereka sendiri. Mereka mengharapkan berkat, tapi bukan pada Sang Pemberi berkat. Untuk itu mari kita senantiasa mengevaluasi hati kita. Apakah kita selama ini memusatkan ibadah kita kepada diri kita sendiri atau kepada Allah dan kemuliaannya? Sebagai manusia yang berdosa, tanpa disadari mungkin kita bisa jatuh dalam keegoisan, sehingga kita cenderung menuntut Allah melakukan apa yang ingin kita minta, dan bukan sebaliknya apa yang bisa kita persembahkan untuk Dia Sang Pencipta kita. Sebelum beribadah mungkin kita telah mengharapkan banyak sekali hal agar Allah bisa melakukan ini dan itu bagi kita, dan lupa bahwa ibadah sebetulnya waktu kita berbakti kepada Allah. Itulah sebabnya Paulus kemudian mengingatkan betapa pentingnya rasa cukup dalam ibadah. Di dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, Paulus berkata demikian. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup inilah yang membawa kita kepada rasa syukur, karena apa yang telah kita terima dari Tuhan memang cukup adanya. Rasa syukur membuat kita penuh sukacita, dan inilah yang disebut sebagai keuntungan besar dalam mengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih telah mengingatkan kami untuk senantiasa merasa cukup. Terima kasih karena kami telah mendapatkan berkat yang sangat besar lebih daripada materi, yaitu keselamatan yang Engkau berikan. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam kehidupan kami, mungkin seringkali kami jatuh dalam keegoisan dan melupakan ajaran firman-Mu yang benar. Kami mohon Engkau mengampuni kami. Untuk itu kami mohon agar Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan memberikan kami kepekaan agar kami boleh tetap ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.